1996 di Helsinki. Tepat di tengah-tengah musim dingin yang gelap. Dari kecil, dia sudah tahu bahwa di rumahnya tidak ada doa sebelum makan. Tidak ada cerita Natal yang benar-benar tentang Yesus. Dan tidak ada pembicaraan soal Tuhan. Ayahnya insinyur, ibunya guru biologi. Mereka bangga bahwa Finlandia adalah salah satu negara paling sekuler di dunia. Di sekolah dasar, pelajaran agama diganti jadi etika dan pandangan hidup. Anak-anak bebas memilih percaya apa saja atau tidak percaya apa-apa. Kebanyakan memilih yang terakhir. Sejak SMP, Laura sudah menyebut dirinya ateis. Bukan karena marah pada Tuhan, tapi karena dia memang tidak pernah merasa Tuhan itu ada. Baginya, agama sama seperti dongeng Santa Claus. Lucu waktu kecil, tapi malu kalau masih dipercaya saat sudah besar. Teman-temannya juga sama. Mereka lebih suka ngobrol soal iklim, hak asasi manusia, atau band indie baru. Di usia 16 tahun, Laura mulai membaca buku filsafat. Nietzsche jadi favoritnya. Kalimat Tuhan telah mati terasa keren, memberontak, dan cocok dengan suasana hatinya. Dia menempelkan stiker God is Dead di laptopnya. Setelah Nietzsche, dia lanjut ke Buddha. Dia ikut kursus meditasi Vipassana 10 hari di hutan dekat Rovaniemi. 10 hari diam total, duduk bersila dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Dia berharap menemukan kedamaian yang selalu dikatakan orang. Tapi yang dia rasakan hanya kaki pegal dan pikiran yang makin kacau. Kuliah di Universitas Helsinki, jurusan ilmu budaya, Laura pindah-pindah dari satu aliran spiritual ke aliran lain. Dia ikut yoga, belajar tarot, ikut retreat saman di Lapland, bahkan coba ayahuasca bersama turis Jerman di sebuah gudang tua. Setiap kali selesai, dia merasa tinggi beberapa hari, lalu jatuh lagi ke lubang yang sama. Ada sesuatu yang hilang, tapi dia tidak tahu apa. Dia punya pekerjaan tetap sebagai desainer grafis freelance. Gajinya cukup untuk hidup nyaman di apartemen kecil di Kelaya. Teman-teman banyak, pacar datang dan pergi, akhir pekan sering clubbing atau sauna bareng geng. Dari luar, hidupnya sempurna. Finlandia selalu nomor 1 negara paling bahagia di dunia. Tapi Laura sering menangis di kamar mandi tanpa alasan jelas. Kadang dia duduk di balkon jam 2 pagi, merokok, menatap lampu kota yang sepi, dan bertanya dalam hati, "Ini beneran hidup yang aku mau?" Musim panas 2023, Laura berusia 27 tahun. Helsinki sedang sera-seranya. Matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Orang-orang memenuhi taman, piknik, minum bir di rumput. Laura sering jalan kaki lewat taman Esplanadi sendirian. Dia suka duduk di bangku dekat air mancur, memasang headphone, mendengarkan playlist love, dan pura-pura dunia ini baik-baik saja. Suatu sore di bulan Juli, dia lagi duduk di bangku yang sama. Headphone-nya kehabisan baterai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia mendengar suara di sekitarnya dengan jelas. Anak-anak tertawa, burung berkicau, dan dari bangku sebelah ada suara perempuan yang sedang membaca sesuatu untuk 2 anak kecilnya. Bahasa yang digunakan bukan Finlandia, bukan Inggris, bukan Swedia. Laura tidak tahu itu bahasa apa, tapi iramanya aneh. Naik turun, seperti nyanyian, tapi bukan lagu. Anak-anak itu duduk manis mendengarkan ibunya. Si ibu memakai jilbab warna krem dan membaca dari handphone dengan suara lembut tapi tegas. Laura tidak mengerti satu kata pun, tapi entah kenapa dadanya mulai sesak, matanya panas. Dia mencoba menahan, tapi air mata jatuh tanpa permen. Bukan tangis biasa, tangis yang dalam. Seperti ada yang ditarik keluar dari dadanya. Badannya gemetar. Dia menutup muka dengan kedua tangan, berharap orang-orang tidak lihat. Tapi tangisnya makin keras, sampai bahunya naik turun. Perempuan itu selesai membaca. Dia menoleh sebentar ke arah Laura, tersenyum kecil,
lalu mengajak anak Kenania pergi. Laura masih duduk di situ, basah oleh air matanya sendiri. Dia tidak tahu harus kemana. Yang dia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada sesuatu yang memanggil dia dari dalam. Bukan logika, bukan pikiran, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam itu, di apartemennya, Laura membuka laptop dan mulai mencari. Dia mengetik. Suara perempuan baca sesuatu di taman bikin nangis. Hasil pencarian pertama langsung muncul murotal Al-Quran merdu. Dia klik salah satu video. Suara yang sama, persis suara yang dia dengar sore tadi. 3 jam berikutnya, Laura tidak bergerak dari depan laptop. Dia mendengarkan lagi dan lagi. Air matanya tidak berhenti. Dia tidak paham artinya. Tapi setiap kali suara itu mengalir, dadanya bergetar. Seperti ada yang bilang, "Kamu sudah lama nyasar. Akhirnya, kamu dengar aku." Pagi harinya, mata Laura bengkak. Dia buka Google lagi. Kali ini ketik, "Kenapa orang nangis dengar Al-Quran padahal gak ngerti bahasa Arab?" Dan dari situ, tanpa dia sadari, hidupnya mulai berubah total. Laura tidak bisa tidur semalaman setelah menemukan video murotal itu. Dia memutar ulang berkali-kali sampai laptopnya panas. Pagi hari dia bangun dengan mata merah dan perasaan aneh di dada. Bukan sedih biasa, tapi seperti ada yang menariknya terus ke arah yang belum pernah dia kenal. Dia membuka YouTube lagi. Kali ini mencari Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris. Dia pilih satu channel yang paling banyak ditonton. Klik video surah Ar-Rahman dengan terjemahan di layar. 1 jam kemudian, dia masih duduk di lantai kamar, bersandar ke tembok, menatap layar. Kalimat-kalimat itu mulai masuk ke kepalanya. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Berulang-ulang. Laura tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya tahu dadanya terasa penuh. Seperti selama ini ada ruangan kosong yang tiba-tiba diisi sesuatu yang berat tapi hangat. Hari itu dia tidak kerja. Semua klien ditolak lewat pesan singkat. Sakit, sorry. Dia malah habiskan waktu berjam-jam menonton video penjelasan apa itu Islam dari channel-channel barat. Dia ketemu kisah-kisah mu'alaf orang-orang Eropa dan Amerika yang masuk Islam. Ada yang dari Kristen, ada yang ateis. Seperti dia, Laura merasa tidak sendirian, tapi juga takut. Takut karena semua ini terasa terlalu cepat. Malam kedua, dia coba tidur, tapi begitu matanya ditutup, suara itu kembali terdengar di kepalanya. Dia langsung bangun, buka laptop lagi. Kali ini, dia cari masjid di Helsinki. Hasilnya cuma 3. 1 di tengah kota, 1 di pinggiran, 1 lagi kecil banget di sebuah basement. Dia catat alamat masjid yang paling dekat, lalu langsung hapus catatannya. "Aku gila, apa masuk masjid sendirian?" gumamnya sendiri. Tapi keesokan harinya, Sabtu pagi, Laura sudah berdiri di depan pintu masjid Helsinki yang ada di Jalan Fredriksgatan. Dia pakai hoodie besar, celana jeans, sepatu kets, dan masker medis yang menutupi setengah wajah. Dia berdiri di trotoar selama 15 menit. Mondar-mandir. Berani masuk, lalu mundur lagi. Akhirnya, dia memutuskan hanya intip dari jendela. Di dalam terlihat beberapa pria sedang salat. Laura langsung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Dia pulang dengan tangan dingin. Minggu depan dia ulangi hal yang sama 3 kali. Datang, berdiri di luar, lihat dari jauh, lalu kabur. Tapi setiap kali pulang, dia merasa lebih lapar akan sesuatu yang ada di dalam gedung itu. Akhirnya, pada hari Kamis sore, setelah kerja selesai lebih awal, Laura memberanikan diri. Dia masuk lewat pintu samping yang khusus perempuan. Ruangannya kecil, ada rak sepatu, beberapa jilbab tergantung. Seorang perempuan tua berkulit gelap tersenyum padanya. Laura cuma mengangguk kaku, lalu duduk di pojok paling belakang
Saat azan maghrib berkumandang, Laura hampir lari keluar. Suara itu terlalu keras, terlalu nyata. Tapi dia menahan diri. Dia lihat beberapa perempuan masuk, ambil mukena, salat berjamaah. Laura cuma duduk diam, memeluk lutut. Setelah selesai, perempuan tua tadi mendekat, bertanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, "First time?" Laura cuma mengangguk. Perempuan itu tersenyum lebar, lalu pergi lagi. Malam itu, Laura pulang dengan perasaan campur aduk. Dia langsung buka laptop, cari cara salat untuk pemula. Dia coba ikutin video, tapi malu sendiri di depan cermin. Gerakan-gerakannya kaku. Dia jatuh 2 kali waktu sujud, tapi dia tidak berhenti. Dia ulangi sampai jam 1 malam. Seminggu kemudian, Laura sudah berani duduk di baris kedua bagian perempuan. Dia masih pakai hoodie, tapi sudah tidak pakai masker. Dia mulai kenal beberapa wajah. Ada Maryam dari Somalia, Aisyah dari Irak, dan Fatimah yang ternyata orang Indonesia. Ibu 2 anak yang dulu baca Quran di taman. Laura hampir pingsan saat tahu. Fatimah ingat wajah Laura yang nangis di taman. Mereka peluk tanpa banyak kata. Fatimah memberi Laura buku terjemahan Al-Quran bahasa Inggris yang tipis. Laura bawa pulang. Langsung baca dari halaman 1 sampai habis dalam 3 hari. Dia catat ayat-ayat yang bikin dadanya sesak. Dia mulai bangun jam 4 pagi hanya untuk dengar murotal sebelum kerja. Teman-teman kantor mulai curiga karena Laura sering izin ke toilet hanya untuk wudhu diam-diam di wastafel. 1 bulan berlalu. Laura sudah bisa salat 5 waktu sendirian di rumah. Dia beli sajadah kecil yang disembunyikan di laci meja kerja. Tapi dia masih takut bilang ke siapa-siapa. Ibunya telepon mingguan, nanyain kabar biasa. Laura cuma jawab, "Baik-baik aja." Padahal setiap malam dia nangis di sajadah. Takut keluarganya tahu, takut teman-temannya menjauh. Tapi lebih takut lagi kalau dia berhenti mendekat ke arah yang sekarang terasa seperti rumah. Akhir Agustus tahun 2023, Laura menulis email panjang ke imam masjid, Pak Yusuf dari Somalia. Dia ceritakan semua yang dia rasakan sejak hari di taman itu. 2 hari kemudian, Pak Yusuf balas singkat, "Mari kita ketemu." Allah tidak pernah salah alamat. Pertemuan pertama mereka berlangsung di ruang kecil belakang masjid. Laura datang pakai jaket tebal, meski musim panas masih hangat. Dia duduk di kursi, tangan gemetar. Pak Yusuf cuma tersenyum, tawarkan teh, lalu mulai cerita dari awal. Apa itu Islam? Rukun iman, rukun Islam, siapa Nabi Muhammad? Laura dengar tanpa banyak tanya. Dia cuma mengangguk terus, seperti orang haus yang akhirnya diberi air. Sejak hari itu, Laura datang ke masjid hampir setiap hari. Kadang habis kerja, kadang pagi sebelum kerja. Dia belajar satu persatu, pelan-pelan. Pak Yusuf sabar. Dia tahu orang Finlandia butuh waktu. Laura mulai catat semua pelajaran di buku kecil yang disembunyikan di tas. Dia juga mulai hapus aplikasi kencan dari handphone. Hapus foto-foto lama yang pakai bikini. Hapus playlist musik yang dulu jadi teman kelabing. Tapi di luar masjid, dunia lamanya mulai menariknya kembali. Teman-teman ajak nongkrong Jumat malam. Pacar barunya yang sudah 3 bulan pacaran mulai curiga karena Laura sering tolak undangan. Laura belum bilang apa-apa, tapi dia tahu sebentar lagi dia tidak bisa sembunyi lagi. Dan di dalam hatinya, suara itu masih memanggil, lebih keras dari sebelumnya. September 2023 sampai Maret tahun 2024. Jadi masa paling berat dalam hidup Laura. 8 bulan itu terasa seperti 1 tahun penuh perang melawan dirinya sendiri, keluarga, teman, dan semua kebiasaan lama yang sudah nyaman selama 27 tahun. Laura sekarang datang ke masjid hampir setiap hari. Kadang pagi sebelum kerja, kadang malam setelah pulang. Pak Yusuf memberinya jadwal khusus. Senin dan Kamis, malam belajar akidah.
Sabtu pagi belajar fikih dasar. Minggu sore belajar membaca Al-Quran, huruf hijaiyah, dari nol. Laura yang dulu benci disiplin, sekarang bangun jam 4,3 pagi hanya untuk tahajud dan baca terjemahan Quran sebelum subuh. Dia beli alarm kecil yang disembunyikan di bawah bantal supaya ibunya tidak curiga saat telepon pagi. Di tempat kerja, dia mulai pakai baju lengan panjang dan celana panjang. Teman kantor mulai nanya, "Musim panas kok pakai baju dingin?" Laura cuma jawab, "Aku lagi sensitif sama matahari." Dia masih takut bilang yang sebenarnya. Setiap kali makan siang, dia diam-diam cek aplikasi Muslim Pro di handphone untuk tahu kapan masuk waktu salat. Kalau sudah waktunya, dia minta izin ke toilet, wudhu di wastafel kantor, lalu salat di ruang laktasi yang selalu kosong. Kadang dia nangis sendiri di sana karena takut ketahuan. Oktober tahun 2023, Laura mulai berhenti makan babi dan minum alkohol total. Awalnya susah sekali. Setiap Jumat malam temen-men ajak ke bar favorit di Kelaya. Laura tolak dengan alasan lagi diet. 2 minggu kemudian pacarnya, Mikael, marah besar. Mereka bertengkar hebat di telepon. Mikael bilang Laura berubah jadi aneh dan tidak lagi seru. 2 hari kemudian Mikael putus lewat pesan WhatsApp. Laura cuma balas oke, lalu langsung salat istikharah sambil nangis. November musim dingin mulai datang. Helsinki gelap. Dari jam 3 sore, Laura mulai pakai jilbab leher tudung yang menutup dada hanya di dalam rumah. Dia beli secara online dari toko di Swedia supaya tidak ketahuan tetangga. Setiap kali pakai, dia berdiri lama di depan cermin. Takut sekaligus tenang. Tapi, kalau keluar rumah, jilbab itu tetap disembunyikan di dalam tas. Desember tahun 2023 jadi bulan paling gelap secara harfiah dan batin. Laura jatuh ke depresi berat. Dia tidak bisa tidur, makan sedikit, berat badannya turun 6 kilo dalam sebulan. Dia tetap kerja, tetap salat, tetap belajar, tapi pikirannya penuh suara-suara negatif. Kamu gila, kamu masuk kultus, keluargamu bakal benci kamu. Finlandia bukan tempat buat muslim. Malam-malam dia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menangis sampai tenggorokan kering. Satu malam di akhir Desember, Laura hampir bunuh diri. Dia berdiri di balkon apartemen lantai 7, tangan memegang pagar, siap melompat. Angin minus 20 derajat, menusuk tulang. Tiba-tiba handphone bergetar. Ada notifikasi azan Isya dari aplikasi. Laura masuk kembali ke kamar, buka YouTube, putar surah Al-Insyirah yang dibaca oleh qari favoritnya. Ayat fa inna malusri yusra berulang 2 kali. Laura jatuh tersungkur ke sajadah, menangis paling keras yang pernah dia rasakan. Sejak malam itu, dia janji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Januari tahun 2024, Laura akhirnya memberanikan diri cerita ke ibunya lewat telepon. Dia cuma bilang, "Aku lagi pelajari Islam." Ibunya diam lama, lalu bilang, "Kalau itu bikin kamu bahagia, aku dukung. Tapi jangan pakai jilbab ya, nanti orang-orang lihat aneh." Laura cuma jawab, "Oke, Ma." Padahal besoknya, dia sudah beli jilbab segi 4, warna abu-abu, dan mulai pakai ke masjid. Februari jadi bulan ujian terberat dari teman-teman. Satu persatu mereka tahu, Laura sekarang salat, tidak makan babi, tidak minum lagi. Grup chat teman sekolah rame. Ada yang bilang dia kena cuci otak. Ada yang bilang dia pasti pacaran sama orang Arab. Ada yang bilang dia malu jadi orang Finlandia. Laura keluar dari semua grup chat tanpa penjelasan. Dia hanya simpan kontak Fatima dan Mariam dari masjid. Di tempat kerja, bosnya memanggil Laura ke ruang meeting. Dia tanya, apakah Laura masuk kelompok radikal? Laura jawab tenang, "Saya cuma belajar agama. Sama seperti orang yang ikut yoga
atau meditasi. Bosnya minta Laura tidak salat di kantor lagi karena mengganggu teman lain. Laura menangis di toilet sepulang kerja, tapi dia tetap salat di mobilnya yang diparkir di basement. Maret tahun 2024. Laura sudah hafal 10 juz dari terjemahan Quran. Dia bisa baca huruf Arab meski masih pelan. Dia sudah tidak punya pacar, tidak punya teman lama yang masih mau ngobrol, dan keluarganya cuma ibunya yang masih mau telepon seminggu sekali. Tapi anehnya, dia tidak pernah merasa begitu damai. Setiap habis salat, dadanya ringan. Setiap habis baca Quran, pikirannya jernih. Tanggal 15 Maret tahun 2024, Laura datang ke masjid dengan wajah pucat tapi tegas. Dia ketemu Pak Yusuf di ruang belakang. Dia bilang dia sudah siap. Pak Yusuf tanya 3 kali. "Kamu yakin ini pilihanmu sendiri, bukan karena orang lain?" Laura jawab 3 kali. "Yakin, 100%. Pak Yusuf tersenyum lebar, lalu bilang, "Besok malam, setelah salat maghrib, kita adakan syahadat kecil, hanya keluarga, masjid." Malam itu, Laura tidak tidur sama sekali. Dia habiskan malam dengan salat, baca Quran, dan menangis bahagia. Dia tahu besok hidupnya akan benar-benar berubah. Tidak ada jalan kembali. Tapi untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, dia tidak takut lagi. Tanggal 17 Maret tahun 2024 adalah hari Sabtu. Helsinki masih tertutup salju tebal, suhu minus 18 derajat. Tapi langit cerah tanpa awan. Laura bangun jam 3 pagi tanpa alarm. Dia langsung mandi, pakai sabun wangi yang baru dibeli khusus untuk hari ini. Lalu salat tahajud panjang. Dia memohon hanya satu hal, agar hatinya tetap kuat sampai akhir. Pukul 10 pagi, Laura berdiri di depan lemari. Dia sudah menyiapkan pakaian sejak seminggu lalu. Gamis putih polos panjang sampai mata kaki, jilbab segi 4 warna krem, dan kaos kaki tebal warna putih. Semua dibeli online dari toko muslimah di Turki. Dikirim diam-diam supaya tetangga tidak curiga. Laura memakai semuanya perlahan, seperti orang yang takut merusak sesuatu yang sangat berharga. Saat jilbab sudah terpasang rapi, dia bercermin lama. Wajahnya masih sama. Rambut pirangnya kini hilang di balik kain. Tapi matanya berbeda. Lebih tenang, lebih hidup. Dia keluar apartemen jam 4 sore. Salju masih turun ringan. Laura naik tram ke arah tengah kota. Di dalam tram, beberapa orang menoleh. Perempuan Finlandia pirang berjilbab panjang jarang sekali terlihat. Ada yang tersenyum ramah, ada yang memandang curiga, ada yang langsung ambil foto diam-diam. Laura cuma tatap lurus ke depan, tangan memegang tas kecil berisi Al-Quran saku dan botol air zam-zam mini, hadiah dari Fatima. Masjid Helsinki sudah ramai saat dia tiba. Biasanya cuma 30-40 orang. Hari ini hampir 100. Kebanyakan imigran, tapi ada juga 5 orang Finlandia asli yang penasaran. Fatima sudah menunggu di pintu bagian perempuan, langsung memeluk Laura erat, sampai Laura hampir menangis. Maryam, Aisyah, dan beberapa saudari lain ikut memeluk. Mereka semua tahu, hari ini adalah hari besar. Laura masuk ke ruang utama perempuan. Dia duduk di baris paling depan, tangan gemetar memegang tas. Azan maghrib berkumandang. Semua berdiri untuk salat berjamaah. Laura salat dengan khusyuk luar biasa. Air mata menetes ke sajadah setiap kali sujud. Setelah salam, Pak Yusuf naik ke depan, tersenyum lebar ke arah jamaah. Saatnya tiba. Pak Yusuf memanggil nama Laura dengan suara lembut tapi jelas. Laura berdiri, kaki lemas seperti tidak bertulang. Fatima dan Maryam mengapitnya, membawa ke depan ruang laki-laki yang dipisah tirai tipis. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang ambil handphone, rekam diam-diam. Laura berdiri di tengah, tangan kanan di atas dada, jantung berdegup keras. Pak Yusuf mulai memandu.
Dia membaca syahadat dalam bahasa Arab pelan-pelan. Laura mengikuti kalimat demi kalimat. Suaranya kecil pada awalnya, lalu semakin kuat. Saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk ketiga kalinya, suara Laura pecah. Air matanya mengalir deras, tapi dia tetap berdiri tegak. Ruangan hening sesaat. Lalu jamaah serentak mengucapkan takbir. Beberapa perempuan di belakang menangis terisak. Setelah itu, Pak Yusuf meminta Laura memilih nama Islam. Laura sudah memutuskannya sejak 2 bulan lalu. Dengan suara masih terseduh, dia berkata, Zahirah, Zahirah Amani. Pak Yusuf mengulangi nama itu 3 kali, lalu memeluknya dari samping sebagai ayah rohani. Jamaah pria mengantre memberi salam. Jamaah perempuan langsung menyerbu memeluk Zahirah satu persatu. Ada yang kasih bunga, ada yang kasih coklat, ada yang kasih Al-Quran baru bertulisan emas, dan yang paling tidak diduga terjadi 10 menit kemudian. Saat Zahirah sedang duduk minum teh bersama para saudari, Fatima tiba-tiba menarik tangannya. Di pojok ruangan, berdiri perempuan Indonesia berjilbab krem yang dulu membaca Quran di Taman Esplanadi. Zahirah langsung mengenali wajahnya. Dia berlari, memeluk perempuan itu erat-erat, sampai keduanya jatuh duduk ke lantai. Mereka menangis berpelukan, tanpa kata-kata, selama hampir 5 menit. Seseorang merekam momen itu. Besok pagi, video itu sudah ditonton jutaan kali di TikTok seluruh dunia. Malam itu, Zahirah pulang ke apartemen jam 11. Dia langsung telepon ibunya. Ibunya cuma diam mendengar cerita panjang, lalu bilang pelan, "Kalau kamu bahagia, Mama ikut bahagia." Ayahnya tidak angkat telepon. Adiknya kirim pesan singkat, "Selamat ya kak, tapi aku masih bingung." Zahirah cuma tersenyum membaca pesan itu. Sebelum tidur, Zahirah buka Instagram untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak aktif. Dia ganti foto profil, jadi dirinya berjilbab putih, ganti nama jadi @zahirafromnorth, dan tulis bio singkat, 17.032.024. Hari aku pulang. Lalu dia tidur dengan damai yang belum pernah dia rasakan seumur hidup. Pagi harinya, saat bangun untuk salat subuh, handphone Zahirah sudah penuh notifikasi. Video syahadatnya menyebar cepat di grup-grup Muslim Skandinavia, lalu ke akun-akun dakwah besar di Inggris dan Amerika. Dalam 24 jam, follower Instagramnya melonjak dari 300 jadi ke 25.000 pesan, masuk ribuan. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang menangis, cerita terinspirasi. Ada juga yang menghina. Zahirah baca semuanya sambil tersenyum. Dia tahu perjalanan baru saja dimulai. Hari itu juga dia resign dari pekerjaan lamanya. Dia sudah punya rencana, mulai hidup baru sebagai full-time content creator yang fokus cerita perjalanan hijrahnya. Dia tahu bakal susah, tapi dia tidak takut lagi. Tanggal 17 Maret tahun 2024, jadi titik nol kehidupan Zahirah Amani. Dan dia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Setahun berlalu sejak malam syahadat itu. Sekarang sudah November tahun 2025. Helsinki kembali masuk musim dingin paling gelap. Matahari cuma muncul 3 jam sehari. Suhu rata-rata -25 sampai -30 derajat. Tapi di tengah kota yang putih dan sunyi itu, ada satu titik warna yang selalu menarik perhatian. Perempuan pirang tinggi, berjilbab tebal berjalan cepat sambil bawa kamera kecil dan tripod lipat. Namanya Zahirah Amani. Dulu Laura, Zahirah sekarang tinggal di apartemen baru yang lebih kecil tapi lebih dekat masjid. Dia sudah tidak kerja kantoran lagi. Sejak April tahun 2024, dia hidup sepenuhnya dari konten. TikTok dan Instagram @zahirafromnorth sudah tembus 1,2 juta followers. YouTube 850.000 subscriber.
Video-video pendeknya sederhana saja. Dia jalan di salju sambil cerita ayat Quran, masak makanan halal versi Finlandia, atau jawab pertanyaan followers dalam bahasa Inggris dan Finlandia. Tidak ada musik, tidak ada edit berlebihan, hanya wajahnya dan suaranya yang tenang. Orang-orang bilang suaranya menyembuhkan. Setiap pagi, jam 5 kurang, Zahirah sudah bangun. Dia salat subuh, baca Quran 2 juz, lalu rekam video pendek untuk diupload jam 7 pagi waktu Eropa. Setelah itu, dia jawab ratusan DM dan komentar. Banyak yang curhat. Orang Finlandia yang diam-diam belajar Islam. Ibu-ibu di Indonesia yang anaknya sakit. Atau remaja di Amerika yang takut bilang ke orang tua kalau mau pakai jilbab. Zahirah balas satu persatu. Kadang sampai tangan pegal. Pakaiannya sekarang selalu tertutup sempurna. Musim dingin dia pakai gamis tebal 2 lapis. Mantel panjang sampai betis. Jilbab segi 4 besar yang ditutup lagi dengan shawl wall plus sarung tangan dan kaos kaki tebal 2 lapis. Orang-orang di jalan sering berhenti, minta foto. Ada yang bilang, "Kamu beneran orang Finlandia ya?" Zahirah cuma tersenyum dan jawab, "Iya, dari Helsinki asli." Banyak turis Arab atau Malaysia yang excited sampai nangis ketemu dia langsung. Uang dari konten cukup untuk hidup sederhana dan sedekah. Setiap bulan dia kirim sebagian ke Masjid Helsinki untuk renovasi ruang perempuan yang masih sempit. Dia juga bantu biaya sekolah anak-anak Fatimah yang ternyata tetangga kampungnya di Indonesia sedang susah. Zahirah tidak pernah pamer berapa yang dia sedekahkan. Dia cuma bilang, rezeki Allah selalu datang tepat waktu. Keluarganya pelen-pelen mulai terbuka. Ibunya datang berkunjung musim panas kemarin. Awalnya canggung, tapi setelah 3 hari melihat Zahirah salat, masak makanan halal, dan tetap jadi anak yang sama, ibunya mulai bertanya tentang Islam. Sekarang ibunya dayam-dayam baca terjemahan Quran bahasa Finlandia yang dikirim Zahirah lewat pos. Ayahnya masih dingin, tapi sudah mau angkat telepon lagi. Adiknya, Emma 21 tahun, malah sudah 2 kali tidur di apartemen Zahirah dan ikut salat berjamaah karena penasaran. Teman-teman lama hampir semuanya hilang. Hanya 2 orang yang masih mau ngobrol, Anna dan Juso. Mereka tidak masuk Islam, tapi mereka menghormati pilihan Zahirah. Kadang mereka datang ke apartemen, makan malam bareng, dan diskusi sampai tengah malam soal makna hidup. Juso bahkan pernah ikut Jumat ke masjid hanya untuk lihat dari luar. Zahirah tetap jadi satu-satunya perempuan Finlandia asli yang aktif berdakwah terbuka. Media lokal pernah wawancara dia 2 kali. Koran besar Helsingin Sanomat menulis judul Dari Ateisme ke Jilbab. Kisah Laura yang kini jadi Zahirah. Banyak komentar negatif di internet, bilang dia pengkhianat budaya Finlandia atau korban cuci otak. Zahirah baca semua, tapi tidak pernah balas marah. Dia cuma upload 1 video pendek. Dia berdiri di tengah salju, bilang pelan, "Saya tidak membenci Finlandia. Saya hanya menemukan rumah yang lebih besar dari negara." Desember tahun 2025, Zahirah diundang jadi pembicara di acara Muslim Scandinavia Conference di Stockholm. Dia naik kereta sendirian, bawa koper kecil. Di atas panggung dia cerita dari awal sampai akhir tanpa dramatisasi berlebihan. Ribuan orang menangis. Setelah acara, antrean minta foto dan peluk panjang sekali sampai panitia harus potong karena kereta terakhir. Di perjalanan pulang, dia dapat telepon dari ibunya. "Mama mau coba puasa Senin Kamis bareng kamu mulai minggu depan." Zahirah cuma bisa diam di telepon, lalu menangis sendirian di kursi kereta. Sekarang, 19 November tahun 2025. Malam ini, Zahirah baru selesai live TikTok selama 1 jam. Dia cerita tentang sabar di musim dingin yang gelap,
Setelah live selesai, dia duduk di dekat jendela. Luar sana salju turun deras. Lampu kota kuning, samar. Dia buka Al-Quran, baca beberapa ayat, lalu menatap langit yang gelap. Dadanya hangat. Lubang yang dulu menganga selama 27 tahun itu sekarang sudah penuh. Bukan karena dia jadi sempurna, bukan karena hidupnya sekarang mudah, tapi karena dia akhirnya tahu kemana dia pulang. Zahirah letakkan Al-Quran di dada, tersenyum kecil, lalu berbisik sendirian. Terima kasih ya Allah, Engkau panggil aku lewat suara yang aku gak ngerti, tapi hati ini paham betul. Ini rumahku. Lalu dia matikan lampu, tarik selimut tebal, dan tidur dengan tenang. Di luar, salju terus turun, menutupi Helsinki. Di dalam, seorang gadis Finlandia yang dulu kosong, kini tidur dengan hati penuh cahaya.